Saya ke Bang Hensat. Hensat. Gitu. Oh ya, gimana? Selamat ya, Liga Eropa. Oh iya, malam Jumat tuh kita. Malam Jumat nanti kita. Apa-apa lah. Bang, Pokoknya Liverpool. kalau misalnya kemarin kita lihat dari statementnya Pak Mahfud begitu ya, Pak Mahfud meyakini bahwa ini adalah hukum, benar-benar kasus hukum begitu. Tidak dipolitisasi. Teman-teman Nasdem juga sebenarnya sudah kami coba undang pagi hari ini, tapi belum ada respon. Nah, kalau Bang Hensat melihat begini, meskipun sudah banyak yang dibantah gitu, kaitannya dengan politik, ini kental atau tidak? Gini, karena ada dua hal nih saya jawabnya. Karena ini di tahun politik, maka persepsi orang, masyarakat bahwa ini ada kaitan dengan politik itu menurut saya sih wajar saja. Kemudian yang kedua, sebelum terjadi penangkapan, ini kan udah simpang siur nih beritanya. Sudah jauh-jauh hari kita dengar akan ada reshuffle gara-gara kemungkinan besar Pak Joni Plate akan dicokok Jaksa Agung karena beberapa kali kan bolak-balik waktu itu. Ya. Nah, sehingga itu berkembang kemana-mana. Belum lagi Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan. Jadi persepsi itu tumbuh tuh. Nah sekarang ini tergantung dari kejaksaan juga. Apakah ini murni hukum atau tidak. Pak Mahfud keren banget. Udah berkali-kali jadi bantalannya pemerintah mengatakan bahwa ini murni hukum, ini murni hukum. Caranya untuk mempertegas bahwa ini murni hukum adalah transparansi. Ditransparankan saja apakah ini ada case politiknya atau tidak. Karena kan misalnya pada saat pemeriksaan itu berseliweran bahwa sudah tersangka katanya. Lama tuh ya Pak Bunyamin ya. 3 bulan. 3 bulan. Terus kemudian loh kok kenapa baru sekarang nih dicokoknya. Kan macam-macam akhirnya pertanyaannya. Belum lagi kemudian netizen di Indonesia kan maha benar netizen dengan segala tweetnya itu kan katanya. Langsung kemudian mereka menyebarkan dugaan-dugaan aliran dana itu. Semakin membuat masyarakat menduga-duga gitu. Bahkan kemarin pada saat press conference ada salah seorang wartawan media yang cukup ternama bertanya to the point, disebut langsung 3 partai itu kan, itu dia. yang dengan gayanya Pak Mahfud dibelokkan, nah ini itu gosip politik kata Pak Mahfud. Nah hal-hal seperti itu makin memperkuat bahwa oh ini jangan-jangan ada ranah politik yang akhirnya ujung-ujungnya ini Pak Jokowi lagi ngapain nih gitu kan. Nah itu harus segera dinetralisir karena kalau kemudian hukum dijadikan alat politik, ini bukan saja negaranya yang rusak, tapi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu jadi rendah. Tapi Mas Hensat melihat ini hukum yang dijadikan alat politik? Saya nggak ngeliat ke sana. Jadi harus ada penjelasan setransparan mungkin dan segera prosesnya. Jadi jangan berlama-lama. Nah ini saya mau kasih hasil data survei juga. Jadi bukan, ya ini survei, ini kerjasama dengan kantor staf kepresidenan dan Good News from Indonesia. Ini tentang politik dan hukum yang kita tanya nih ke anak muda. Dan indeks persepsi atau indeks optimisme isu politik dan hukum di mata anak muda ini. Hasilnya seperti apa? Tahan dulu Mas, kita sambung lagi segmen berikutnya ya. Kita break dulu ya, mohon maaf ya. Kita tahan dulu ya Mas ya. Ini karena seru nih Mas ini kalau dibahas di segmen berikutnya nih. Kami kembali saat lagi.